Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayakimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, saya Helena Ritauli Huta Barat. Usia saya 40 tahun. Di sini saya mau menceritakan apa yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya dioperasi pencernaan, mulai dari usus, operasi multiple poliposis. Operasinya sendiri dimulai pukul 12:30 siang sampai 10:30. Operasinya berjalan selama 9 jam. Nah, selama operasi itu saya mengalami satu pengalaman yang benar-benar luar biasa buat hidup saya, banyak mengubahkan hidup saya. Saya itu ketika operasi, sampailah saya pada satu tempat seperti taman. Taman itu begitu indah. Saya melihat di taman itu cahayanya terang, tapi tidak menyilaukan, terang tapi tidak panas. Saya merasakan sinar itu begitu teduh. Saya tidak melihat adanya matahari, saya tidak melihat adanya sumber cahaya dalam bentuk apapun, tapi terang. Lalu saya melihat ada orang-orang yang berbaju putih, lebih tepatnya berbentuk jubah putih, dan wajah mereka sampai ke baju mereka juga bersinar. Lalu mereka menoleh kepada saya dan tersenyum. Saya merasa dengan tatapan mata mereka ketika menoleh dan senyuman itu seolah-olah mereka menyambut saya. Memang mereka tidak berkata-kata apapun. Lalu mereka mengulurkan tangannya dan menggandeng saya. Di hadapan saya itu terbentang ada sebuah sungai. Sungai itu kelihatan begitu indah. Airnya sangat jernih. Saya melihat di pinggir-pinggirnya itu banyak tanaman-tanaman. Lalu orang yang menggandeng saya mengajak saya berjalan menyusuri sungai tersebut. Saya di sepanjang perjalanan menyusuri sungai tersebut, saya melihat ada beberapa orang juga yang masuk ke dalam sungai itu. Di dalam sungai itu saya melihat orang-orang yang bersuka cita. Ada yang sampai berendam sampai memasukkan ke kepalanya ke dalam, lama sekali tidak keluar-keluar. Tapi mereka tidak merasa kehabisan nafas atau sesak atau tersengat-sengat, tapi malah mereka merasakan sepertinya sangat menikmati berada di dalam air itu. Dan saya melihat beberapa orang tangannya terangkat ke atas, orang-orang yang masuk ke dalam sungai itu seperti memuji, memuliakan Tuhan, menyembah. Mereka begitu bersuka cita menikmati berada di dalam sungai itu. Sungai itu saya bisa melihat dari ujung kepala mereka sampai ke dasar tempat mereka berpijak. Saya bisa melihat kaki mereka karena begitu jernihnya, begitu jelasnya saya bisa melihat kaki mereka di dalam air. Lalu saya melihat di sepanjang sungai itu ada pohon-pohon. Saya melihat pohon-pohon yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Pohon itu sempurna. Tanaman itu mengeluarkan buah dan warna-warnanya juga sempurna. Saya melihat daun demi daun itu juga tidak ada yang warna-warna yang sepertinya busuk, kering, atau layu. Semuanya begitu sempurna, hijau, tapi hijaunya juga indah. Saya melihat pohon itu juga berkilat, bersih, begitu juga dengan buah-buahnya. Lalu ketika saya menikmati perjalanan saya, sampailah saya di hadapan saya ada sebuah jembatan terbentang, dan saya melihat jembatan itu seperti terbuat dari emas. Warnanya juga berkilau. Saya melihat pegangan yang ada di jembatan itu seperti dihiasi batu-batu permata. Semuanya mengeluarkan cahaya. Saya melihat kilau emas yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seperti emas yang bening, bisa tembus pandang, tapi juga warna emas. Sangat indah.
lebih indah dari yang emas yang pernah saya lihat sebelumnya. Lalu saya diajak untuk menyeberangi jembatan itu. Saya tetap masih digandeng, saya diajak berjalan menuju ke seberang. Ketika saya sampai di seberang, saya dipertemukan dengan satu sosok pribadi yang tertutup cahaya. Cahayanya begitu bersinar, sangat bersinar melebihi dari orang-orang yang sudah menggandeng dan mengajak saya berjalan-jalan. Cahayanya sangat terang benderang. Saking terangnya, saya merasa, dan dari situ saya tahu bahwa ternyata suasana terang itu berasal dari sumber cahaya yang sinar yang ada di hadapan saya, yang menutupi satu sosok pribadi itu. Saking terangnya, sampai saya tidak bisa melihat pribadi yang ada di balik cahaya itu. Tapi memang hanya sampai di situ. Lalu kemudian saya merasakan sepertinya roh saya, jiwa saya itu seperti tiba-tiba ditarik, seperti tarik pusaran angin tornado yang menyedot saya melewati begitu cepat, seperti kilat, saya melewati satu lorong yang saya ditarik kembali. Dan ketika saya ditarik itu, saya dalam keadaan sedang dipukul-pukul pipi saya, ditepuk-tepuk, saya lalu sadar, saya mendapatkan diri saya ternyata ada di ruang operasi. Saya bilang sama orang-orang yang di sekeliling saya yang memukul-mukul pipi saya di mana? Saya di mana? Kenapa saya bisa ada di sini? Saya protes karena saya tadi sudah mengalami sukacita. Saya sudah senang di situ. Saya tidak ingin kembali. Saya bilang, kenapa saya dibawa ke sini lagi? Saya tadi sudah ada di taman. Lalu perawat dan dokter-dokter tim bedah yang tadi menangani saya berkata, ini di rumah sakit, kamu di rumah sakit, kamu sudah waktunya untuk sadar. Baru saya sadar bahwa saya sebenarnya ada di ruangan operasi. Sepanjang jam sekitar 2 jam itu saya protes terus, saya tidak mau kembali. Saya tidak mau kembali sampai orang tua saya menangisi saya. Mereka berkata, "Nak, kami masih mau kamu tetap bersama-sama dengan kami." Lalu mereka bilang, jangan pergi dulu, ini mami, ini papa masih ingin kamu tetap sama-sama kami. Kamu memang sudah Tuhan kembalikan untuk kami lagi, jangan pergi secepat itu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.